Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini tidak hanya di tingkat desa, kota, dan bahkan tokoh politik yang mendukung Anies Baswedan. Abah Aos perintahkan pilih Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Ini alasannya, sangat luar biasa sekali. Beberapa hari didukung oleh tokoh politik Anies Baswedan dan hari ini didukung oleh para ulama, santri, dan bahkan tidak hanya di tingkat desa. Dan bahkan beliau mengatakan kabarkan di 2024 pilihlah Anies Baswedan. Dan bahkan di Twitter seperti ini sangat ramai sekali. Ini di Twitter seruan dari Abah Aos Mursyid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya untuk memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Wow, sangat luar biasa sekali. Mari kita dengarkan pernyataan beliau yang mendukung Anies Baswedan seperti ini. Semoga Allah berkahi panjang umur semua sampai pemilu yang akan datang tahun 20. Semoga panjang umur. Pilih calon presiden al-mubakan partai. Siapa? Coba nonton TV. Siapa? Anies. Sampaikan ke dunia, seluruh pecinta kejuaraan jiwa di benua mana saja, ketika 2024 coba memilih presiden, pilih Anies. Pak Anies tidak kenal apa itu. Ketika beliau mencalonkan dulu, ya, Abah bikin maklumat untuk Ikhwan DKI untuk memenangkan Anies. Pak Anies tidak tahu suara pertama Pak Anies untuk gubernur ini Abah. Suara pertama Anies Baswedan untuk gubernur nomor 1 Abah. Jadi sekarang berhenti dulu, sudah berhenti. Katanya dicalonkan untuk manusia nomor 1 di Parlemen Indonesia. Bukan dari partai. Itulah, nama itulah yang keluar dari mulut Agung. Abah Anu. Kata Anies. Abang hanya menyampaikan saja. Itulah pernyataan dari Abah Aos Mursyid. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat ramai sekali dan antusias sekali mendukung Anies Baswedan. Wow, Abah udah mulai ngegas nih, mantap atuh ya. Saya tanpa ada yang arahkan pun akan milih Anies Baswedan. Beserta keluarga akan saya anjurkan pilih Anies. Apalagi ulama menegaskan makin mantap akan pilihan ke Pak Anies. Masya Allah, Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Itu baru benar. Bersainglah secara sehat, jangan saling menghujat, menfitnah. Walaupun terus dihembuskan bermacam cemohan, harapan Indonesia ke depan ada di sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah makbul. Yang saya tahu, Thorikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Surya Laya itu adanya di Pegiur Agyong Suryalaya, Ciawi, Tasikmalaya. Cuman satu. Ini Singapura hadir, insya Allah siap mendukung Anies Baswedan. Wow, sangat banyak sekali yang mentweet relawan Anies Baswedan ke akun Twitternya dan bahkan ini memberikan apresiasi kepada Abah. Dan bahkan ini siap Abah, Anies Baswedan keren. Kami Muslim NU berharap semua Ustadz Kiai bersama dukung Capres Anies Baswedan. Siap penggerasa. Ini yang saya bacakan, ini adalah pro dan kontra ya di Twitter ya. Amin, nuhun Pak Kiai sudah memberikan pencerahan kepada jamaah. Wow, mantap Pak Anies semakin moncer aza.
Dan bahkan ini contoh Kiai Sembur, memang saat ini sudah cari Kiai tutur, sangat luar biasa. Anies Baswedan tidak hanya didukung oleh masyarakat kecil, tetapi para ulama dan tokoh politik juga mendukung Anies Baswedan karena hanya satu, yaitu adalah magnet Anies Baswedan untuk membangun bangsa di perubahan Indonesia masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan di sini dijelaskan, alhamdulillah semakin banyak tokoh masyarakat, tokoh agama yang mendukung Anies Baswedan. Kita memang rindu presiden yang mumpuni serta berkarisma, insya Allah siap laksanakan. Luar biasa sekali, saya mengapresiasi sekali begitu kan. Dan bahkan mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya, Abah Aus perintahkan pilih Anies Baswedan untuk presiden 2024. Ini alasannya. Ini Abah Aus Mursyid Thorekoh Qadariyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Laya membuat pernyataan politik yang cukup mengejutkan. Pada secara manakib akbar, Syekh Muhammad Abdul Qaus SM memerintahkan kepada para ikhwan untuk milih Anies Baswedan untuk presiden pada Pilpres 2024. Abah tak kenal dan tidak pernah ketemu Pak Anies. Ini wasiat terakhir dari Abah. Siapa tahu umur Abah tidak sampai besok. Untuk presiden di 2024 pilih Anies Baswedan, kata Abah Aus saat menyampaikan khidmah ilmiah pada acara Monakib Akbar di Pondok Pesantren Sirnarasa, Desa Ciamas, Kecamatan Panjalau, Jawa Barat, Sabtu 5 November 2022. Perlu diketahui, Abbas adalah pelanjut Abah Anom Surya Laya. Ribuan ikhwan TKN hadir pada monakab rutinan. Para ikhwan datang berasal dari penjuru Indonesia. Pada Pilpres 2014, Abah Aus mendukung Jokowi. Abah Aus mengungkapkan alasan kenapa para ikhwan harus memilih Anies Baswedan sebagai presiden pada Pilpres 2024. Abah mengutip dari surah Al-An'am ayat 15 yang artinya mengutip firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berpecah dalam golongan-golongannya. Sedikit pun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka, sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Golongan-golongan itu kepada Allah. Abah salah satunya adalah partai. Golongan-golongan itu partai-partai. Abah Aus memaknai partai itu saling lempar saling lempar. Soal partai ini beberapa kali disampaikan oleh Abah Anom, gurunya Abah Aus. Dan bahkan ini sangat sangat mengapresiasi ya apa yang disampaikan beliau begitu kan. Selama banyak partai, negara akan semakin semarut karena duit habis oleh partai untuk memenangkan partai-partainya. Abah Sepuh dan Abah Anam memaknai partai adalah taipar, artinya melempar. Tahi, kalau yang dilemparkan emas, Abah yang pertama milih, katanya. Ini wasiat terakhir Abah. Kalau ia mau pilih Quran, cuci otak dari kata partai, sepakat kita untuk jadi manusia pencinta kesucian jiwa. Sampai pemilu 2004, seluruh pencinta kesucian jiwa di benua mana saja pilih calon presiden yang bukan dari partai. Islam itu berpolitik tapi tidak berpartai. Kalau Nabi tidak berpolitik, Islam tidak mungkin sampai di sini ajarannya. Bersiasat pun kecerdikan, lebih cerdik daripada kancil biasa mengalahkan buaya. Abah juga berpesan kepada ikhwal agar jauhi partai. Kalau punya duit tidak usah fokus ke partai. Punya duit bisnis seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan, apa yang dilakukan atau yang dianjurkan oleh Abah ini. Sangat luar biasa dan saya mengapresiasi sekali begitu kepada Abah. Dan ini adalah sejak di 2017 pertama kali yang menyuarakan mendukung Anies Baswedan, yaitu Abah ini begitu. Walaupun Pak Anies tidak tahu terhadap suara itu, tetapi ini menunjukkan bahwa seorang ulama karismatik mendukung Anies Baswedan. Ini luar biasa sekali kalau menurut saya pribadi begitu kan. Dan bahkan yang dilihat oleh para ulama, para tokoh politik, para orang-orang yang ada di desa, di masyarakat, yaitu yang dilihat adalah membangun DKI Jakarta atas kesuksesan Anies Baswedan selama ini. Mulai dari prestasi, mulai dari penghargaan, mulai dari mengelola infrastruktur yang ada di Jakarta, itu lebih tertata rapi, lebih ada kemajuan. Walaupun banyak yang kontroversial, para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana menggoreng habis-habisan berita Anies Baswedan, tetapi pada saat ini tanpa sedikit pun pendukung Anies Baswedan tidak pernah takut, tidak pernah tidak pernah
mengikuti dengan apa yang disampaikan oleh para buzzer-buzzer itu. Tentu ini menjadi catatan demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan kalau kita melihat demokrasi hari ini, wow, sangat luar biasa. Dan bahkan demokrasi bisa dikatakan is violent. Dengan adanya apa? Dengan adanya perpecahan karena ulah para buzzer-buzzer di sini. Banyak orang yang menjadi spekulasi hari ini. Tantangannya sangat luar biasa sekali kepada Anies Baswedan. Dan hari ini masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Artinya apa? Artinya adalah inilah komitmen bersama untuk memajukan bersama-sama bangsa kita ke depan. Ya, kalau menurut saya pribadi Anies Baswedan sosok luar biasa menurut saya pribadi. Dalam artian kalau menurut dari dibandingkan kepala daerah yang lainnya, ya seperti Pak Ganjar misalnya dengan yang lain, mungkin prestasinya tidak seberapa begitu kan dibandingkan Anies Baswedan. Saya jujur aja begitu kan. Kami walaupun tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hari ini orang-orang yang sedang para buzzer dan cebong yang memecah bangsa ini, ya kita harus bersama-sama berpikir begitu kan, sebagai masyarakat, sebagai publik bisa menilai itu sendiri begitu, seperti apa lawan-lawan Anies Baswedan selama ini begitu kan. Dan saya yakin Anies Baswedan insya Allah menang tanpa karena di satu sisi Anies Baswedan ini menjadi magnet luar biasa begitu. Jadi masih belum kampanye, banyak dukungan yang sangat luar biasa. Padahal ini masih 1 tahun setengah ya dalam Pilpres di 2024 ini. Ini sudah mulai ada dukungan banyak kepada Anies Baswedan. Tetapi perlu dicatat inilah politik. Bisa cair, bisa tidak. Tetapi inilah politik, sama dengan kejadian di 2019 ya. Waktu itu Prabowo dengan Pak Jokowi, walaupun banyak ada yang mendukung Pak Jokowi dan ada yang mendukung Prabowo, dan begitu banyak masyarakat yang banyak mendukung Prabowo dan Pak Jokowi, tetapi hakikatnya itu yang menang adalah Pak Jokowi bahkan 2 periode. Dan hari ini Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi. Mari kita membangun bersama-sama bangsa ini tanpa ada perpecahan di satu golongan antara ras, agama. Mari bersatu, itulah saudara-saudara kita. Berbeda dengan para cebong dan para buzzer-buzzer di luar sana yang hanya memecah belah bangsa karena hanya satu cuan yang dia tujukan. Mungkin kesimpulan saya hanya satu, Anies Baswedan luar biasa. Dan bahkan kata Abah ini adalah dukunglah calon presiden yang bukan dari partai, yaitu adalah bisa publik bisa menilai siapa itu Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat.